Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang operasi baris elementer atau OB. Namun sebelum itu, mari perkenalkan nama saya, Ayuni Sriani Pinangkaan, dengan NIM 2050438. Saya dari Universitas Negeri Manado, Prodi Pendidikan Matematika. Pada materi kali ini kita akan membahas beberapa bagian, yaitu pertama, definisi OB, kedua, pemakaian operasi baris elementer, ketiga, definisi penting, keempat, sifat matriks hasil OB, dan kelima, contoh. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu definisi OB. Operasi baris elementer atau OB merupakan suatu operasi yang diterapkan pada baris suatu matriks. OB bisa digunakan untuk menentukan invers suatu matriks dan menyelesaikan suatu sistem persamaan linear atau SPL. Operasi baris elementer atau OB adalah salah satu alternatif dalam menyelesaikan suatu bentuk matriks seperti menentukan invers matriks dan penerapan matriks pada sistem persamaan linear menggunakan dua cara, yaitu eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Pada materi yang kedua, pemakaian operasi baris elementer. Di materi kedua ini kita harus mengetahui motif-motif yang harus kita ketahui. Yang pertama, pertukaran baris. Pertukaran baris merupakan operasi di mana kita menukar suatu baris dengan baris lainnya pada suatu matriks yang sama. Kita lihat contoh. Ada sebuah matriks A dengan baris pertama, min 3, min 2, min 1, baris kedua, 1, 2, 3, dan baris ketiga, 0, 2, 4. Baris pertama kita tukarkan dengan baris kedua. Dan bagian yang ke B, perkalian suatu baris dengan konstantan tidak nol. Perkalian dengan bilangan real bukan nol, seperti yang diindikasikan oleh namanya, operasi dilakukan dengan mengalihkan suatu baris dalam matriks dengan konstantan bilangan real bukan nol. Kita lihat contoh. Ada sebuah matriks A dengan baris pertama 4, min 4, 0, min 4. Baris kedua 0, 2, 1, 7, dan baris ketiga 2, min 1, 1, 3. Nah, baris pertama kita kalikan dengan 1/4. Dan bagian yang ke-C, penjumlahan hasil perkalian suatu baris dengan konstantan tidak nol dengan baris yang lain. Penjumlahan suatu baris dengan baris yang lain artinya kita mengoperasikan suatu baris terhadap baris lainnya dalam suatu matriks. Kita lihat contoh, ada sebuah matriks A dengan baris pertama 1, min 1, 0, min 1. Baris kedua 0, 2, 1, 7. Baris ketiga 2, min 1, 1, 3. Nah, baris ketiga kita tambah 3 kali baris pertama. Dan kita masuk pada materi yang ketiga. Definisi penting. Ada sebuah matriks. Pada matriks ini ada beberapa definisi penting yang harus kita tahu. Yang pertama, baris pertama dan kedua dinamakan baris tak nol karena pada kedua baris tersebut memuat unsur tak nol. Yang kedua, bilangan. Pada baris pertama dan bilangan ketiga, pada baris kedua dinamakan unsur pertama tak nol pada baris masing-masing. Bagian ketiga, bilangan 1 atau pada baris pertama kolom pertama dinamakan satu utama. Bagian keempat, baris ketiga dinamakan baris nol karena setiap unsur pada baris ketiga adalah nol.
Materi keempat, sifat matriks hasil OB. Ada beberapa sifat yang harus kita tahu. Yang pertama, pada baris pertama tidak 0, maka unsur tidak 0 pertama adalah atau dinamakan utama. Bagian kedua atau bagian C, B, pada baris yang berurutan, baris yang lebih rendah memuat satu utama yang lebih ke kanan. Dan pada bagian C, jika ada baris 0 atau baris yang semua unsurnya 0, maka ia diletakkan pada baris paling bawah. Dan bagian D, pada kolom yang memuat unsur utama, maka etrik yang berada di atas dan di bawahnya sedemikian rupa diupayakan menjadi 0. Nah, dari sifat-sifat ini ada catatan yang harus kita tahu. Yang pertama, matriks hasil OB dinamakan eselon baris jika dipenuhi sifat 1, 2, dan 3 atau proses eliminasi Gauss. Yang kedua, matriks hasil OB dinamakan eselon baris tereduksi jika dipenuhi semua sifat atau proses eliminasi Gauss-Jordan. Baik, kita akan masuk pada materi kelima atau contoh soal. Di sini ada contoh proses eliminasi Gauss. Ada sebuah matriks dengan baris pertama 1, 1, 1, 5, baris kedua 2, 3, 5, 8, baris ketiga 4, 0, 5, 2. Nah, pada langkah pertama, baris kedua kurang 2 kali baris pertama, maka hasilnya baris pertama 1, 1, 1, 5, baris kedua 0, 1, 3, 2, baris ketiga 4, 0, 5, 2. Dan langkah kedua, baris ketiga kurang 4 kali baris pertama, maka didapatkan matriks baru 1, 1, 1, 5, baris kedua 0, 1, 3, 2, baris ketiga 0, 4, 1, 18. Dan pada langkah ketiga, baris ketiga ditambah 4 kali baris kedua, maka menghasilkan matriks baru lagi dengan baris pertama 1, 1, 1, 5, baris kedua 0, 1, 3, 2, baris ketiga 0, 0, 13, 26. Nah, pada langkah yang terakhir atau langkah yang keempat, baris ketiga kita kalikan dengan 1/13, maka didapatkan matriks baru dengan baris pertama 1, 1, 1, 5, baris kedua 0, 1, 3, 2, baris ketiga 0, 0, 1, 2. Nah, hasil dari matriks baru ini disebut matriks eselon baris karena dia memenuhi sifat 1, sifat 2, dan sifat 3. Dan pada contoh proses eliminasi Gauss-Jordan, ada sebuah matriks A dengan baris pertama 1, 1, 1, 5, baris kedua 2, 3, 5, 8, baris ketiga 4, 0, 5, 2. Kita lihat proses sebelumnya. Jadi, pada langkah pertama, baris kedua dikurang 3 kali baris ketiga, maka mendapatkan matriks baru yaitu 1, 1, 1, 5, 0, 1, 0, 4, 0, 0, 1, 2. Dan langkah kedua, baris pertama dikurang baris ketiga, maka mendapatkan matriks baru lagi yaitu 1, 1, 0, 7, 0, 1, 0, 4, 0, 0, 1, 2. Dan pada langkah terakhir, baris pertama dikurang baris kedua, maka mendapatkan matriks baru yaitu 1, 0, 0, 3,
0,104, 0,01-2. Nah, pada hasil ini dia merupakan matriks eselon baris tereduksi atau eliminasi Gauss-Jordan karena dia memenuhi semua sifat yang telah kita bahas sebelumnya. Demikian pembahasan saya tentang operasi baris elementer. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Hidup mahasiswa!